Ya, di Indonesia itu ada gelar kehormatan untuk orang-orang yang mengajarkan agama. Bisa dipanggil ustadz, bisa dipanggil kiai, bisa dipanggil habib. Nah, itu sebenarnya bahasa kultural. Karena di Arab Saudi, ya di Saudi Arabia nggak ada kiai. Ya, tidak ada kiai. Kiai itu bahasa Indonesia asli. Anda bisa lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa kiai itu diambil dari bahasa Sanskerta. Ya, kalau ustadz itu dari bahasa Arab, habib dari bahasa Arab, ulama dari bahasa Arab. Tapi kalau kiai itu dari bahasa Sanskerta. Nah, kiai, ustadz, habib, ya, mursyid, itu semua nama diberikan kepada orang yang mengajarkan agama Islam. Ada orang yang di masjid ngajarin cara baca Quran, disebut ustadz, ya, disebut kiai. Ada orang yang menguasai pemikiran-pemikiran ahli mazhab, menguasai usul fikih, menguasai tafsir, menguasai hadis, disebut ustadz juga, disebut kiai juga. Jadi sebenarnya kiai itu bahasa kultural yang diberikan kepada orang yang dianggap memahami agama. Itu yang namanya kiai. Kalau ada kiai, ustadz, habib, mursyid bisa menerawang, nah itu mah tukang ramal yang diberi nama kiai. Tukang ramal. Karena ramalan itu kan ada tiga. Ada tiga ramalan. Ada tiga penerawangan. Satu, ramalan ilmiah. Ilmuwan itu bisa meramal. Nah, contoh, coba Anda ikuti itu. Pakar-pakar ahli virus. Itu beliau-beliau itu menerawang. Menerawang artinya memprediksi. Ya, kata ahli virus, Prof, ini kita akan normal lagi seperti biasa. Kapan, Prof? Beliau ahli virus, udah pakar banget. Beliau katakan ini harus dilakukan imunisasi. Jadi kalau virus seperti yang terjadi sekarang ini, kita akan normal lagi setelah 280 juta orang Indonesia itu punya imunitas. Salah satu cara untuk punya imunitas adalah diimunisasi. Nah, beliau katakan untuk menemukan vaksin itu butuh waktu lebih dari setahun. Kenapa? Karena begitu ditemukan harus uji klinis kepada para relawan. Nah, yang namanya uji klinis untuk sebuah vaksin butuh waktu lama. Begitu disuntikan, diamati dari mulai seminggu, 3 bulan, setahun. Nah, ya itu uji klinis. Ini uji klinis di Indonesia. Uji klinis lagi di Wuhan misalnya. Uji klinis lagi di Melbourne misalnya. Uji klinis. Ternyata hasilnya sama. Nah, baru itu vaksin bisa diproduksi. Setelah diproduksi, disuntikan. Jumlah penduduk kita ada 280 juta. Jadi kata profesor ahli virus tadi, ya kalau kita ingin normal lagi, benar-benar normal seperti 5 bulan, seperti 6 bulan yang lalu, ya setelah semuanya punya imunitas, salah satunya dengan divaksin. Jadi kapan, Prof? Ya saya perhitungkan sekitar 2024, paling cepat 2023 akhir. Oh, jadi Prof 4 tahun. Ya bisa 3 sampai 4 tahun. Itu prediksi. Ya. Saya pernah menyampaikan ini, ada yang bilang, si Pak Aam pesimis. Saya bukan pesimis, ya kan? Bukan menjudge secara pesimis, bukan. Saya mengutip, coba ikutilah pembicaraan para pakar vaksin. Tapi kudu pakar yang benar-benar pakar, bukan pakar abal-abal. Nah,
Itu kan sekitar 3-4 tahun, saudara-saudara. Jadi ketika seorang ahli kesehatan masyarakat, ahli epidemiologi itu berbicara, dia buat prediksi. Itu namanya prediksi ilmiah. Boleh nggak percaya kepada prediksi ilmiah? Tentu saja boleh, dalam batas-batas tertentu harus. Kenapa? Karena beliau bicara atas dasar ilmunya. Contoh sederhana, dokter kandungan saja bisa membuat penerawangan, ya dok, saya melahirkan kapan ya? Oh, ibu ya akan melahirkan di bulan September antara tanggal 2 tanggal 3, Bu. Ini dokter kandungan membuat prediksi. Jadi penerawangan itu, prediksi itu pertama dilakukan oleh ilmuwan. Itu namanya prediksi ilmiah. Yang kedua, ya, prediksi mistik. Prediksi mistik itu menerawang atas dasar bisikan jin. Nah, kalau masa depan hidup Anda diterawang, masa hidup Anda dilihat oleh orang yang namanya ustadz, namanya kiai, namanya habib, sebenarnya dia bukan ustadz, bukan kiai, bukan habib, tetapi dia itu paranormal. Sebab masa kiai ngomong tentang nasib seseorang di masa depan, terus tahu dari mana? Apalagi belum pernah ketemu Anda, apalagi ngobrolnya baru 2-3 menit langsung bisa menerawang, nanti Anda begini-begini. Nah, ini ramalan mistik, dan haram Anda percaya pada ramalan mistik. Lihat dalam surat Jin ayat 6. Wa annahu kana rijalu minal insi ya'uduna birijali minal jin fazaduhum rohaqo. Ada manusia yang minta tolong kepada jin, dan itu semakin menambah dosa. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku kiai, ustadz, habib, mursyid, apalah judulnya ya. Nah, kalau dia melakukan penerawangan, melakukan prediksi, melihat masa depan kita, ya, maka dia sebenarnya bukan kiai. Dia bukan ustadz, dia bukan habib, dia adalah dukun. Atau dengan kata lain, yang bahasa kerennya adalah paranormalnya, paranormal teh dukun, ya kan? Gitu. Haram Anda percaya, haram Anda percaya. Kalau ramalan ilmiah boleh Anda percaya. Kenapa? Logika ilmiahnya jelas. Kalau ramalan mistik, walaupun diomongkan oleh ustadz, oleh kiai, kalau sudah menerawang masa depan Anda nanti bakal punya suami seperti ini, Anda nanti nasibnya bakal begini. Dengar, yang tahu tentang itu hanyalah Allah. Coba baca ayat kursi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah, hanya Allah yang tahu masa depan kita. Hanya Allah yang tahu masa depan kita berkaitan dengan nasib diri kita. Ya kan? Nah, itu jangan sampai terjebak dengan nama kiai, nama ustadz, habib, mursyid, apalah judulnya. Ya. Kalau ada orang yang diberi panggilan kiai, ustadz, habib sebagai bentuk penghormatan karena beliau mengajarkan agama, oke, ya. Tapi kalau kemudian dia meramal, tidak perlu Anda percaya. Nah, yang ketiga, ramalan wahyu. Kalau ramalan wahyu ini adalah ramalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Disebut ramalan wahyu karena beliau meramal atas dasar bimbingan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak bicara kecuali atas bimbingan wahyu, tapi dalilnya harus sahih. Dalilnya harus sahih. Kalau dalil yang tidak jelas juntrungnya, suka disebut dengan hadis maudhu, tidak perlu dipercaya. Itu berita bohong. Jadi Nabi melakukan prediksi, tapi harus merujuk ke dalil yang sahih. Dalil yang sahih, ya. Jadi memang sekarang ini kita kudu kritis, ya. Harus logika kita juga kudu jalan ketika mendengarkan ceramah, mendengarkan tausiah. Kenapa? Karena ada juga orang yang begitu senangnya meninabobokkan audiens, meninabobokkan mad'u, meninabobokkan pendengar, viewer, dengan cerita-cerita yang sebenarnya karangan-karangan dia semuanya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, saya sampaikan hal ini supaya kita waspada. Memang ramalan itu, penerawangan itu ada 3, ya. 1, ramalan ilmiah, itu boleh Anda percaya karena yang bicaranya pakar pada bidangnya. Ramalan ekonomi, ramalan politik,
ya ramalan tentang pandemi, itu kan pakar-pakar yang bicara. Dan dia tidak asal ngomong, dia berdasarkan speak by data, dia berdasarkan data, dia berdasarkan alasan-alasan ilmiah. Anda boleh percaya. Yang kedua, haram Anda percaya ramalan mistik dan ramalan-ramalan yang mengaku-ngaku atas nama Nabi. Seperti yang banyak akhir-akhir ini ngomong tentang akhir zaman yang sebenarnya itu ramalan-ramalan yang bersangkutan, bukan ramalan Rasulullah SAW. Atau menerawang nasib Anda. Anda diterawang, dilihat nasibnya ke depan seperti apa. Jangan pernah Anda percaya. Yang harus Anda percaya adalah sabda Rasul tentang masa depan dan dalilnya sahih. Nah, itu baru percaya. Yang tidak perlu Anda percaya tafsir-tafsir dari orang yang menyampaikan hadis itu, yang terlalu liar dia menafsirkan, ya. Wallahu a'lam bissawab.